Shalom. Shalom. Berikan senyum terindah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saat yang indah saat kita datang pada Tuhan Yesus. Amin. Karena saat inilah kita bisa mengucap syukur atas semua pemberian yang Tuhan sudah berikan buat kita. Mari kita datang pada Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Allah kami yang perkasa, Allah kami yang mulia, yang ditinggikan di atas segalanya. Nah saat ini ya Bapa, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan kami supaya kami boleh datang di pelataran-Mu. Kami mau datang dengan hati yang tulus menyembah Engkau, Raja kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita telah ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Maka kita mau mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja. Dan kita mau terima kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu dari Yesus Kristus Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang tulus, mengangkat pujian bagi-Mu, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Hanya bagimu Tuhan Yesus.
Dialah pemilik kehidupan buat kita. Haleluya. Great is our God. Jangan kita mau bagi berdiri. Mau kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus.
hadapan kita adalah yang maha kuasa, amin. Dan kuasa itu diberikan buat kita untuk kita lebih daripada pemenang. Ku diberi kuasa dari tempat yang maha tinggi, dari Raja yang agung, Yesus Kristus Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Dan hanya Dialah Allah yang bisa kita andalkan. Sedikit kesaksian, minggu kemarin ada hal yang berat buat saya. Mental saya terutama. Karena membuat saya rasakan kayaknya buntu semuanya. Samping ke kanan tidak ada yang membuat saya itu adalah jalannya. Yang saya dapatkan adalah saya mau tertuju pada Tuhan Yesus. Karena Dialah jawabannya. Karena Dialah yang bisa saya andalkan. Dan puji Tuhan, karena Roh Kudus di dalam diri kita itu yang mengingatkan kita, yuk datang hanya pada Tuhan Yesus. Seberat apapun kehidupan kita, seberat apapun masalah dalam kehidupan kita, itu adalah proses untuk kita semakin dewasa dalam Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita.
karena kita diperhitungkan di mana. Mari datang hanya padanya. Semakin dekat padanya, semakin melekat padanya. Berikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena memang hanya Dialah jawaban hidup dan jaminan hidup kita. Tidak ada yang lain. Yesus, terima kasih. Engkau mau menjadi sosok yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kekuatan yang ekstra buat kami, untuk penghiburan, dan lebih lagi pelukan yang hangat buat kami. Kami mau menyembah Engkau terus ya Tuhan. Kami mau beri yang terbaik untuk Engkau. Pujian kami, sembahan kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Allah yang empunya alam semesta ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan-Mu yang maha besar. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja mulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar.
Yesusku, terima kasih. Kami mau Tuhan mendengarkan suara-Mu seperti Maria yang duduk tenang di dekat kaki-Mu, karena memang hanya di dekat-Mu Tuhan rasa tenang, rasa damai. Terima kasih Tuhan, karena memang firman-Mu ya dan amin. Setiap musim hidupku, firman-Mu ya firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Nama Yesus. Aku cinta padamu, Yesus. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku.
Mari dengan segenap hati katakan bersama. Aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Lagi dengan sungguh-sungguh, Yesus, aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Yesus, angkat suara dan angkat hatimu kepadanya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, Yesus, aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi, Yesus, Yesus, kami mengasihi Engkau, Tuhan Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Tiada, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Mari yang mengasihi Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Oh, kami terus untuk mengasihi Engkau Tuhan, hingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dan apapun yang terjadi dalam dunia ini, buat kami selalu mengasihi Engkau Tuhan sampai selama-lamanya, sebab hanya Engkau yang sanggup memenuhi setiap kebutuhan hidup kami, kebutuhan jiwa kami. Engkau yang sanggup Tuhan menolong dan menyelamatkan kami. Olehnya ya Tuhan, biarlah kehidupan kami semakin hari semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, saatnya Engkau berbicara kepada setiap kami dan buat kami mengerti, memahami setiap didikan, ajaran, tuntunan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan serta melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sungguh sesuatu yang sangat membanggakan buat kita jika hari ini kita bisa ada di dalam hadirat Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Saatnya kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Pada sore hari ini firman Tuhan akan saya beri judul Ku Perlu Yesus.
dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 hingga 35. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Agak panjang, jadi bisa dengan sabar menantikannya. Matius 18 ayat 21 hingga 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepada aku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saya ulang ayat yang ke-35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 35 menjadi sebuah kesimpulan yang Yesus berikan dari sebuah ilustrasi atau penggambaran yang ia berikan soal pengampunan sebagai jawaban dari pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kali sih aku harus ngampunin orang yang salah sama aku? 7 kali. Jawab Yesus, enggak, 70 kali 7 kali. Kemudian dia menggambarkan ada seorang hamba berhutang kepada raja 10.000 talenta. Itu sebuah jumlah yang banyak, Bapak Ibu Saudara. 1 talenta bisa bernilai kalau dikurskan sekarang kira-kira bisa 6 jutaan, Bapak Ibu Saudara. Kalau itu kali 10.000, Bapak Ibu Saudara bisa hitung bersama-sama. Saya nggak bisa soalnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hitung. Nah, kira-kira jumlahnya banyak enggak? Sangat banyak karena hutangnya 10.000 kali 6 juta. Itu kalau dalam kurs biasa gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya dia dapat hukuman gitu kan. Tetapi kemudian ketika dia memohon kepada raja, raja tergerak oleh belas kasihan, singkat ceritanya diampuni, dihapuskan hutangnya. Si hamba yang punya hutang 10.000 kepada raja tadi keluar, ketemu temannya yang berhutang cuma 100 dinar. 10.000 dibandingkan 100 sudah selisihnya banyak loh Bapak Ibu Saudara. Kalau sama-sama talenta. Padahal ini tidak, tadi 10.000 talenta kali 6 juta rupiah. Kemudian ini 100 dinar. Sedinar itu upah orang kerja sehari. Kalau dibuat gampang ngitungnya 150.000 per hari-hari ini. Ya ada yang 180, ada yang 120, itu tergantung. Tapi anggap saja supaya gampang ngitungnya 150.000 rupiah per hari kali 100. Karena 100 dinar.
Jumlahnya gede mana Bapak Ibu Saudara? Yang dihapuskan hutangnya oleh raja. Kemudian tadi kan ketemu temennya yang cuma utang 100 dinar, malah diancam dan malah dijebloskan ke penjara sampai dia melunaskan hutangnya. Singkat cerita tadi kita baca. Kemudian ada kawan-kawannya yang melihat temannya, hamba yang dihapuskan hutangnya ini, lapor kepada raja. Tuanku raja, hamba yang tadi tuanku raja sudah hapuskan hutangnya, malah menjebloskan temannya ke dalam penjara karena tidak bisa bayar hutang. Panggil. Lalu menghadap raja. Kamu itu loh, hutangmu saja sudah tak lunaskan, hutangmu saja sudah tak bebaskan. Kok kamu malah gak mau mengasihani kawanmu? Hutangnya saja lebih kecil nilainya dibandingkan kamu. Kok sekarang malah kamu berbuat kayak begitu? Sudah, kalau begitu kamu masuk penjara. Singkat ceritanya begitu. Maka kemudian yang menjadi kesimpulan dari Tuhan Yesus adalah, demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat demikian terhadap kamu jika kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hukum tabur tuai itu yang berlaku dalam firman Tuhan, sehingga hukum tabur tuai ini juga berlaku kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus soal pengampunan. Maka bagi orang yang belum bisa mengampuni, dia tidak akan bisa diampuni oleh Bapa di surga. Itu hukum tabur tuai. Mau sampai kapanpun, ketika orang belum bisa mengampuni, dia tidak akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Seberat masalah apapun Bapak Ibu Saudara, kami ini sedang menangani masalah keluarga. Masing-masing masih berpegang pada pendiriannya dan masing-masing masih merasa dirinya benar. Kalau dicari benarnya pasti ada benarnya masing-masing. Kalau mau dicari salahnya pasti ketemu juga salahnya masing-masing. Jadi ketika sebuah masalah terjadi, itu bukan hanya karena orang lain yang bersalah, tetapi sesungguhnya ada bagian yang juga kita lakukan yang menyebabkan sebuah masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka kuncinya adalah seperti yang Yesus katakan, kalau kamu tidak bisa saling mengampuni, Bapakmu yang di surga juga nggak akan bisa. Itu hukum. Katakan sama-sama, hukum. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau itu berbicara hukum, tidak mungkin dilanggar karena Tuhan tidak mungkin melanggar hukumnya sendiri. Dan ayatnya jelas berkata, kalau kamu gak bisa saling mengampuni, Bapakmu yang di surga juga tidak akan bisa mengampuni. Maafkan kalau mungkin ada sikap-sikap hati, keadaan-keadaan hati yang hari ini sedang hancur, luka, pahit, sakit, kecewa karena mungkin dilukai oleh orang lain dan masih menyimpan itu hingga dengan hari ini. Mari saya ajak bersama-sama, lepaskan pengampunan. Kasih tahu kanan kiri, katakan lepaskan pengampunan. Tidak bisa ditahan. Bukan tidak bisa, jangan ditahan. Lepaskan pengampunan supaya dapat pengampunan. Karena hukumnya tabur tuai Bapak Ibu Saudara. Kalau mengampuni pasti diampuni Tuhan. Kalau enggak bisa ngampuni, enggak bisa diampuni oleh Tuhan. Nah, kenapa kemudian saya tergerak untuk menyampaikan soal pengampunan? Padahal saya sudah sering menyinggung soal Petrus yang bertanya berapa kali, jawab Yesus 70 kali 7 kali. Itu juga sudah sering saya singgung. Bagian inilah yang mungkin Bapak Ibu Saudara terlewatkan atau belum pernah kita dengar. Barangkali saya akan coba sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 berkata bahwa, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Perhatikan kalimat ini dulu Bapak Ibu Saudara.
Aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Pengampunan itu berhubungan dengan pemulihan sebuah negeri. Saya membahasakannya begini. Kalau gereja Tuhan masih belum bisa ngampuni, negerinya itu tidak akan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau banyak gereja Tuhan belum bisa saling mengampuni, dan itu menyebabkan Bapa di surga juga belum mengampuninya, maka yang terjadi adalah negerinya di mana ia tinggal belum mengalami pemulihan. Pengampunan yang saudara dan saya lakukan kepada siapapun yang dianggap melukai adalah penting, karena itu menyebabkan sebuah negeri dipulihkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi mengapa saya ngomong lagi soal pengampunan? Karena pengampunan yang kita lakukan, kita lepaskan, itu menyebabkan pemulihan negeri. Pengampunan tidak hanya saya sedang berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kenapa dulu Tuhan gerakkan kita untuk doa peperangan di Perjanjian Gianti? Perjanjian Gianti itu adalah perjanjian pecahnya Kasunanan dan Kasultanan, Jogja dan Solo. Jogja dan Solo itu dalam bahasa keraton itu adalah kerajaan kembar. Karena memang itu dulu jadi satu, cuma pemerintah Belanda memisahkannya. Karena ngerti kekuatan masing-masing, ngerti cara mengadu dombanya, sehingga Belanda pakai cara itu untuk memisahkan keraton Solo dan keraton Jogja. Perjanjian perpecahan itu dinamakan sebagai Perjanjian Gianti. Prasasti Perjanjian Gianti ada di Kerten, Karanganyar, Jantiharjo. Maka kemudian beberapa waktu yang lalu, sudah lama memang, para pendoa saya ajak untuk doa keliling di daerah itu. Kenapa itu penting? Perhatikan baik-baik. Nafas gereja Tuhan di Indonesia bagi saya, menurut saya, itu adalah nafas dari ini. Kenapa? Karena gereja kekristenan di Indonesia masuk itu lewat Belanda. Belanda dalam masanya itu tidak pernah memenangkan jiwa lokal, pribumi, tidak pernah. Mereka bikin gereja itu ngumpulin orang-orang Kristen Belanda yang ada di Indonesia jadi sebuah gereja, jadi sebuah ibadah. Kalau Bapak Ibu baca sejarah, muncullah Kristen pribumi yang dipelopori oleh namanya Kiai Sadrah. Kiai Sadrah satu-satunya orang Jawa yang jemaatnya pada waktu itu sudah bisa mencapai ribuan. Tetapi di mata Belanda, Kiai Sadrah bukanlah gembala, tetapi ancaman bagi penjajahan. Maka kemudian dengan caranya adu domba, dia mulai mengacaukan dan membuyarkan pelayanan Kiai Sadrah. Kira-kira cerita singkatnya begitu. Jadi nafas gereja yang lahir di Indonesia dari pemerintahan Belanda itu tidak pernah memenangkan jiwa dari orang lokal. Hanya mengumpulkan orang Kristen yang ada. Anda bisa memahami Bapak Ibu Saudara yang hari ini terjadi bagaimana? Mengumpulkan orang Kristen. Lalu bagaimana dengan mereka yang benar-benar lahir dari penginjilan? Karena pelayanan Kiai Sadrah itu saya pembahasakannya sebagai pelayanan yang berkarakter Kristus. Maksudnya pelayanan Kiai Sadrah pada waktu itu cari orang sakit disembuhin, cari orang gila disembuhin, cari orang mati dibangkitin. Itu pelayanan Kiai Sadrah. Jadi artinya pelayanannya betul-betul pelayanan seperti Yesus yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Itu pelayanan Kiai Sadrah. Tetapi di mata penjajahan pada waktu itu, di mata penjajah pada waktu itu, ini menjadi sebuah ancaman. Maka kemudian dipecah-pecah. Itulah nafas bagi saya ya.
Saya memandangnya seperti itu. Jadi nafas kenapa perjanjian Gianti ada, supaya tidak ada kekuatan yang bisa menyerang sebenarnya di situ. Di balik perpecahan itu, di balik dipisahnya itu bukan secara teritorial saja atau pemerintahannya saja supaya lebih luas, tidak. Tetapi ada rasa terancam dari pihak penjajah sehingga itu dilaksanakan. Maka perpecahan itu terjadi. Maka sifat gereja bukan semuanya tetapi sebagian itu tidak lagi mencari yang terhilang, tetapi ngumpulkan yang sudah percaya. Jadi satu gereja baru. Bikin lagi di tempat lain, kumpulin lagi orang Kristen yang ada di sana. Jadi gereja baru. Akibat itu, maka kemudian terjadi luka pada gereja Tuhan. Secara sadar tidak sadar, kenapa gereja susah bersatu? Atmosfernya adalah atmosfer luka. Sekali lagi, kenapa susah bersatu? Karena atmosfernya luka. Lahirnya denominasi, walaupun tidak selalu dan tidak semua, itu hampir bisa dipastikan karena perbedaan, ketidakcocokan. Sorry, lu dan gue beda, kita pisah aja. Lahirlah gereja ini, gereja itu, organisasi ini, organisasi itu, dan seterusnya. Sebenarnya dalam kacamata saya, itulah cara kerja iblis. Dipecah, terluka tapi tidak terasa. Karena yang lahir berikutnya pada akhirnya tidaklah yang mengalami luka itu. Yang mengalami adalah para pendiri gereja-gereja itu. Karena ketidakcocokan, ketidaksukaan, mereka bikin organisasi baru. Atmosfernya sebenarnya atmosfer perpecahan. Bila ini kemudian tidak segera dipahami dan kemudian direkonsiliasikan, akan menjadi semakin sulit berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus. Akan menjadi semakin sulit bicara tentang pemulihan negeri. Dengar gereja Tuhan. Pengampunan yang dilepaskan itu akan berdampak pada pemulihan negeri. Berapa banyak di sini yang rindu melihat negeri ini dipulihkan? Bisa lambaikan tangan. Lepaskan pengampunan kalau memang masih ada yang terluka. Tetapi secara atmosfer besar, saya bahasanya begitu, secara atmosfer besar gereja Tuhan harus sadar. Tidak bisa kan saudara cuman CSK Family saling mengampuni, negerinya dipulihkan. Ayat itu bicara kepada siapa? Seluruh orang Israel yang terbuang. Seluruh. Jadi itu bicara, kalau bahasa saya sekarang, itu bicara kepada siapa? Semua gereja. Harus sadar, harus ngerti, harus bertobat, harus melakukan yang namanya pengampunan. Jadi secara atmosfer besarnya, gereja-gereja harus benar-benar rekonsiliasi. Saling benar-benar walaupun hari ini personalitinya, antara saya, orang GBS dengan mereka yang di GBI, dengan mereka yang di GPDI, GSCA, GKJ, Katolik dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Hari ini semua pendeta, semua gembala, semua romo yang ada tidak ada masalah. Tetapi atmosfer itu perlu dipahami. Itu terjadi di masa yang lalu dan belum terselesaikan. Itu harus ada penyelesaian, pengampunan. Karena bicara tentang pemulihan negeri, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau mau melihat pemulihan terjadi, harus ada yang namanya pengampunan. Nah, lalu kalimat di awal dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, dan seterusnya tadi. Jadi, langkah untuk mengalami pemulihan sederhana sebenarnya. Sudah ada bagiannya, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan bertobat. Saya sempat melakukan wawancara lewat WA kepada sekelompok orang, begitu Bapak Ibu Saudara.
Apa menurutmu dosa? Mereka bisa ngerti, jawab, pelanggaran firman Tuhan. Contoh pelanggaran firman Tuhan apa? Mencuri, membunuh dan lain sebagainya, melawan orang tua dan lain sebagainya. Ngerti cara jawabnya. Tapi saya lihat hidupnya tidak seperti jawaban mereka. Mereka bisa berkata, bagaimana kamu bisa diselamatkan? Terima anugerah dalam Yesus Kristus. Mereka bisa jawab, tapi hidup mereka masih di luar Tuhan menurut saya. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, orang sudah merendahkan diri, berdoa, cari wajah Tuhan. Orang bisa ngomong tentang pertobatan itu kayak apa sih? Meninggalkan dosa, Pak. Tapi hidupnya sesungguhnya masih terikat dosa. Tapi kalau mendefinisikan pinter sekali. Maksudnya adalah, ini adalah klise. Maksudnya klise adalah sesuatu yang sudah lazim dibicarakan orang. Di mimbar, di khotbah-khotbah, disampaikan dalam sebuah renungan-renungan, bahan-bahan PA, komsel dan lain sebagainya. Cuma pertanyaan yang paling mendasar, apakah benar sudah merendahkan diri? Apakah benar aku berdoa dengan sungguh-sungguh dalam kerangka supaya aku dapat pengampunan, sehingga aku dalam rangka aku mendapatkan pengampunan, sehingga aku harus melepaskan pengampunan terlebih dahulu. Sudahkah orang betul-betul mencari wajah Tuhan? Sudahkah orang betul-betul hidup dalam pertobatan? Itu yang jauh lebih perlu diperhatikan daripada sekedar mendefinisikan apa artinya merendahkan diri, apa artinya berdoa, apa artinya mencari wajah Tuhan, apa artinya bertobat. Semua bisa mendefinisikan. Tetapi memaknai, menghidupi, itu yang jauh lebih penting. Secara prinsip sederhana Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita bisa betul-betul hidup dalam kalimat itu, atau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan ini? Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, bertobat, adalah ketika orang itu betul-betul masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya itu Bapak Ibu Saudara yang bisa dilakukan. Sederhana sebenarnya, tapi memang tidak mudah. Gangguan yang akan ada begitu banyak Bapak Ibu Saudara. Setan akan mencoba orang tidak mau merendahkan diri. Gengsinya di-up. Kemudian kerendahan hatinya didaunkan, diturunkan. Orang jadi sombong, orang jadi tidak mau minta maaf, mengakui kesalahan. Orang sudah berdoa, tapi berdoanya hanya karena rutinitas, ritualisme, agamawi. Tidak pernah benar-benar ngalami perjumpaan dengan Tuhan saat ia berdoa. Orang bisa seminggu 7 kali datang ke gereja, tetapi mungkin di 7 kalinya itu orang gak pernah ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi doanya hanya sekedar ritual, tidak punya makna, tidak ada isi. Itu yang perlu justru digali lebih dalam dari setiap kehidupan kita. Semuanya adalah perkara-perkara yang sudah sering kita dengarkan. Tapi hari ini kita diajak untuk yuk kembali mencoba melihat lebih ke dalam lagi apa yang sesungguhnya kita sudah kerjakan. Sudahkah betul-betul merendahkan diri, menghambakan diri? Kadang justru orang pengen kelihatan tampil, jadi sehingga dalam acara besar dia pasti semangat untuk menyodorkan diri. Saya bantu Pak pelayanannya. Tapi ketika pelayanan itu tidak dilihat orang, tidak pernah orang menawarkan diri untuk ikut di dalamnya. Orang berdoa, ya berdoa, tapi tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan dalam doanya dia sedang tidak mencari wajah Tuhan. Dia hanya sedang menyodorkan proposal kepada Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Bahkan hidupnya masih terus bergelimang dalam dosa. Sudah ngerti itu salah, sudah tahu itu pelanggaran, tapi dia tetap hidup di dalamnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ada video, tolong disiapkan. Video ini saya share ke Jogger.
Bapak Ibu Saudara perhatikan sebentar. Oke ya. Bapak Ibu Saudara, bagian tengah dari film ini ketika ada tulisan Yesus itu dituang ke gelas yang tengah. Bapak Ibu Saudara fokus di situ nanti gitu ya. Bisa di-play sekarang. Itu adalah gambaran kita kan. Tengah. Hidup kita bagaikan air. Dosa itu ada cairan hitam. Begitu dosa masuk, kita jadi berubah hitam. Lalu Yesus masuk. Perhatikan baik. Sedikit belum mengubah air. Semakin banyak baru menghilangkan noda itu. Semakin banyak. Kalau sudah ada Yesus di dalam, Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik. Tidak akan merubah hidup kita. Ya. Kesimpulannya jangan dianggap, wah kalau begitu bisa melakukan dosa apa saja dan langsung diampuni, bersih langsung. Bukan, itu bukan maknanya Bapak Ibu Saudara ya. Maknanya adalah kalau ada Yesus di dalam, dosa itu gak akan bisa berkutik atas hidup kita. Katakan amin. Kuncinya lihat di tengah tadi ya. Waktu dituangkan sedikit, hitamnya belum berubah jadi langsung putih. Tapi semakin banyak dituangkan Yesusnya, kalau bahasa tadi, semakin banyak dituangkan, baru hitamnya semakin hilang, dan semakin hilang. Kalau Yesus sudah penuh, itu tadi baru separuh gelas gitu kan. Kalau Yesus sudah penuh dalam hidup seseorang, dosa apapun tidak akan mendekat. Itu terjemahannya kira-kira begitu. Jadi sederhananya sekarang begini Bapak Ibu Saudara, sebesar apa kita mau lepaskan pengampunan? Sesering apa kita mau lepaskan pengampunan? Apa bahasanya ya? Sebesar apa? Saya nggak bisa ketemukan kata-kata yang tepat. Kita akan lepaskan pengampunan. Caranya adalah dengan kita merendahkan diri, berdoa, cari wajah Tuhan, bertobat. Tapi mudah enggak untuk bisa mengalami itu? Enggak mudah. Karena tadi sudah saya singgung di depan, iblis akan mencoba kita untuk tidak merendahkan hati, merendahkan diri. Sehingga kita hampir bisa selalu berpikir negatif tentang orang lain. Apapun yang orang kerjakan selalu jelek di mata kita. Nah, kuncinya cuma begini Bapak Ibu Saudara. Apakah keberadaan Yesus penuh dalam hidup kita? Cuman itu. Semakin sedikit Yesus tinggal, itu bahasanya ya, menggunakan ilustrasi video. Semakin sedikit Yesus tinggal, dosanya masih akan ada. Tapi semakin banyak Yesus kita beri kesempatan tinggal, dosa justru tidak akan bisa melekat dalam hidup kita. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi kuncinya di mana? Ada dalam hadirat Tuhan. Ada dalam hadirat Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, katakan kuncinya ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini bertepatan dengan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kalau mungkin saya tidak ngerti, maafkan saya tidak paham. Saya benar-benar tidak tahu apa kondisi Bapak Ibu Saudara. Tapi sekiranya Bapak Ibu Saudara masih nyimpen sesuatu, hari ini beresin dengan Tuhan. Saya nanti akan memberikan kesempatan sejenak untuk Bapak Ibu Saudara ngomong. Jadi ada doa yang Bapak Ibu Saudara ucapkan. Kalau ada loh ya, kalau yang memiliki sesuatu tadi di hati terhadap orang lain, sebutkan nama orang itu. Katakanlah misalnya, ini saya pakai ilustrasi supaya lebih jelas. Saya berdoa, Tuhan, aku berdoa, Aku lepaskan pengampunan untuk Gianto. Maafkan kalau ada yang namanya Gianto di sini. Atau mbahnya Gianto juga. Aku lepaskan untuk Gianto karena kemarin aku sakit hati karena perkataannya. Tapi hari ini aku lepaskan pengampunan untuk Gianto yang sudah melukai hatiku, melukai perasaanku. Dan dengan ini aku perkatakan, aku mengasihi engkau Gianto. Kasih Kristus turun dalam hidupku. Dan kasih Kristus yang memampukan aku mengasihi engkau Gianto.
Cara berdoanya begitu. Harus dengan nama yang disebutkan. Siapapun itu, tetangga, kernetnya, angkot misalnya, kalau engkau tahu namanya, dan kalau Bapak Ibu Saudara tidak tahu namanya, sebutkan orangnya. Tuhan, aku kemarin tuh jengkel sama supir bis itu Tuhan, ya. Yang kemarin bukan nganter, yang kemarin ke Alur atau ke Solo misalnya begitu. Bayangkan orangnya, sebutkan di hadapan aku, jengkel sama bis itu Tuhan. Ngomongnya nyakitin hatiku. Tapi hari ini aku lepaskan pengampunan buat dia. Aku mengasihi dan kasih Kristus tercurah buat dia juga. Supaya benar-benar clear Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ada. Tapi kalau tidak ada, yang kedua adalah mari Tuhan bawa aku mengerti bahwa semakin besar Engkau menguasai diriku, semakin besar Engkau tinggal dalam hidupku, semakin Engkau memenuhi hatiku, maka hidupku akan semakin jauh dari dosa. Hari ini aku mau lepaskan semua dosa. Nah Bapak Ibu Saudara yang ngerti kelemahan-kelemahannya, misalnya apapun lah itu saudara yang dikasih Tuhan, males mungkin, masih suka ngomong yang tidak bagus mungkin, atau suka hal-hal yang dosa lah pokoknya. Saudara sadar, saudara ngerti, sebutkan di hadapan Tuhan sebelum terima perjamuan kudus. Ya maksudnya sebelum menikmati perjamuan kudus. Mungkin nanti perjamuan kudus akan dibagikan lebih dulu. Tapi sebelum kita menikmati perjamuan kudus, saudara harus berdoa seperti itu. Kalau dua-duanya, yes, ya lakukan dua-duanya. Kalau terluka, kalau sakit, lepaskan dulu, baru kemudian minta Tuhan Yesus hadir. Jadi perjamuan kudus yang kita lakukan sebagai salah satu langkah iman, seperti yang video tadi, mengundang Yesus masuk lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, supaya dosa semakin disingkirkan, semakin disingkirkan, semakin disingkirkan. Yang sepakat katakan haleluya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah darah Kristus? Amin. Oleh sebab itu mari kita akan minum sama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai tindakan iman, oleskan sisanya ke dahi kita, dua mata, dua telinga, bibir, dan dalam perut kita. Haleluya, haleluya. Mari setiap tangan kanan taruh di dada masing-masing. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku.
Setiap apapun yang hari ini telah umat-Mu ucapkan di hadapan-Mu sebagai pengakuan, dan setiap mereka yang hari ini telah melepaskan pengampunan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, pemulihan sudah terjadi. Sudah terjadi. Saya melihat ada kata keluarga, saya melihat ada kalimat 4 bulan. Saya tidak tahu, mungkin adalah bahwa saudara yang sedang mengalami masalah keluarga, dalam 4 bulan ke depan Tuhan akan pulihkan, asal saudara tetap hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Yesus tetap tinggal seutuhnya, sepenuhnya. Yesus penuh tinggal dalam hati kita, maka itu pasti akan Tuhan kerjakan. Dan sekarang Tuhan, apapun yang dibutuhkan oleh setiap umat-Mu hari ini, saat mereka lepaskan pengampunan, mereka diampuni, sudah diampuni oleh Tuhan, dan semua pelanggaran dosa sudah dihapuskan. Hari ini kami terima anugerah dan kemurahan Tuhan yang besar. Saat kami melepaskan pengampunan, negeri kami pun dipulihkan, hidup kami dipulihkan, dan semua yang ada dalam hidup kami semuanya dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, olehnya biarlah kami semua akan terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini juga kami mewakili tubuh Kristus dimanapun, kami lepaskan pengampunan atas setiap perpecahan demi perpecahan yang terjadi di masa lalu. Dengan ini Tuhan, kami minta Tuhan sendiri merekonsiliasikan kami, setiap denominasi dan aliran gereja yang dulu muncul karena perpecahan. Hari ini kami lepaskan pengampunan satu dengan yang lain di dalam nama Yesus Kristus, sehingga masing-masing denominasi dan aliran gereja bersatu, saling mengampuni, saling melupakan, saling mengasihi, saling menopang kembali dalam atmosfer roh. Semuanya telah terjadi rekonsiliasi ini. Tidak ada lagi perpecahan. Luka-luka yang timbul di masa lalu akibat perpecahan telah disembuhkan oleh darah Yesus Kristus. Maka sekarang akibat dari pengampunan yang terjadi, Tuhan memulihkan negeri kami, Indonesia dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja dengan dahsyat atas apapun yang sudah dinyatakan. Hari ini kami lepaskan berkat itu atas setiap gereja Tuhan, atas bangsa kami. Kami lepaskan berkat Tuhan atas setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menerima semua janji-janji Tuhan
Di dalam nama Yesus semua berkat itu dimeteraikan atas setiap kami dengan darah anak domba Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk dalam hati.